Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, berkah berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku semua dimanapun berada. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing lagi tentang masalah uang. Ini lanjutan video kemarin sih sebenarnya ya. Jadi ternyata ada, kalau kalian yang belum nonton ya silahkan lihat video kemarin ya, belum lama upload, yang tentang bagaimana uang bisa mengejar kita ya, kita dikejar-kejar uang. Nah, di video kali ini saya akan sharing beberapa orang atau tipe orang yang uang tidak mau mendekatnya, atau tipe orang yang nggak bisa dikejar-kejar uang. Uang ini males banget mau ngejar-ngejar ya. Nah, apa aja sih ya, tipe orang-orang ini yang kok sampai uang ini muak ya, uang ini nek sekali. Nah, orang-orang ini adalah orang yang mempunyai program dalam pikirannya, orang yang mempunyai mindset yang keliru tentang uang di dalam pikirannya, sehingga uang ya, duit, fulus ini nggak mau deket-deket orang ini. Nah, coba kalian ada nggak nih di antara orang-orang ini? Ya simak ya, kalau ada segera rubah program dan mindset kalian. Yang pertama ya, uang nggak akan deket-deket dengan orang ini yang ketika dia mempunyai mindset atau program bekerja hanya untuk membayar cicilan. Nah, cicilan boleh-boleh saja, kredit boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Tapi ketika misalnya nih kita niat bekerja ya, hanya untuk membayar cicilan, saya kerja siang malam hanya untuk bayar cicilan, mau motor, mau mobil, mau rumah atau apapun, saya jamin kalian akan malah semakin kesulitan untuk membayar cicilan tersebut ya. Karena niat kalian atau program di pikiran kalian, saya bekerja untuk membayar cicilan, ketika misalnya lunas pasti ada cicilan lagi ya, karena itu sudah diprogram dalam pikiran kalian. Rubah mindset, saya bekerja untuk beribadah, menghidupi keluarga saya, beribadah menjemput rezeki dari Tuhan. Soal cicilan terserah Tuhan. Wah, asik nggak tuh? Soal cicilan terserah Tuhan yang bayar. Oke, ini yang pertama. Jika kalian masih punya mindset bekerja hanya untuk membayar cicilan, segera rubah, karena itu uang tidak akan mengejar kalian. Yang kedua, tipe orang ini juga susah didekati uang. Sulit ketika dia punya program dan mindset bahwa orang kaya itu hidupnya nggak berkah ya. Ketika misalnya kita punya mindset, wah dia kaya hidupnya nggak berkah, wah dia kaya pasti hidupnya korupsi. Nah, kita kan nggak tahu, hanya prasangka, hanya menduga, dan itu sudah terprogram mindset itu, sehingga alam bawah sadar kita akan menjadikan kita nggak bisa kaya, karena kita ketakut akan kalau nggak berkah, kita takut kalau korupsi, kita takut kalau lain sebagainya, sehingga kita sulit kaya. Karena sulit kaya, jadi ya uang ogah-ogahan, deket sama kita ogah-ogahan. Nah, jadi rubah mindset. Kalau kalian beranggapan orang kaya itu hidupnya nggak berkah, rubah mindset ya, rubah program itu ya, sehingga kalian bisa mudah kaya ya. Coba deh, saya yakin orang-orang yang punya pikiran seperti itu, orang kaya hidupnya kok nggak berkah dan lain sebagainya, itu orang nggak bisa kaya ya, cuma begitu-begitu aja hidupnya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parah lagi ya. Ketika kalian punya mindset ini dalam pikiran program kalian, susah tuh duit deket-deket sama kalian. Tipe orang yang mempunyai mindset atau pikiran cari uang itu sulit. Ini sering kadang-kadang diajarkan ya sama orang-orang tua kita. Belajar yang pinter, cari uang itu sulit. Belajar yang benar ya, sekolah yang benar, cari uang itu susah. Program-program itu secara tidak sadar masuk
ke programnya anak, sehingga anak sampai dewasa dia menyimpan program itu, tersimpan kata-kata itu, sehingga benar-benar dalam kehidupannya dia cari duit susah, dia cari uang susah ya. Bayangkan betapa banyak orang tua yang memprogram anaknya seperti itu, cari uang susah dan berkelanjutan turun-temurun. Nah, rubah teman-temanku, saudaraku, rubah mindset ini. Cari uang itu nggak susah ya. Yang susah itu kalian belum berpikir bagaimana caranya ya. Ketika misalnya mindset itu sudah mengakar kuat masuk ke alam bawah sadar, apa yang terjadi? Sangat miris teman-temanku, saudaraku semua ya. Kerja keras supaya gampang cari uang. Kita lihat ya, saudara-saudara kita yang bekerja lebih keras dari kita siang dan malam, apa yang dia dapatkan? Ya, semua punya rezeki, semua dapat uang, tapi hanya lewat buat makan, buat bayar ini, buat bayar itu, habis. Uang nggak ngejar-ngejar kita. Oke? Yang ketiga itu rubah mindset. Cari uang itu sulit, cari uang itu susah. Rubah. Cari uang itu mudah. Ya. Oke. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, ketika kita punya mindset bahwa orang nggak punya duit itu miskin. Nah, ini program atau mindset yang keliru juga dan bahaya, teman-teman. Ya, ketika kita menganggap bahwa orang yang nggak punya duit itu miskin, padahal rezeki itu kan bukan tentang uang. Ya, misalnya keluarga yang bahagia, yang harmonis, ya rumah tangga dan lain sebagainya itu kan termasuk rezeki. Tapi ketika mindset orang yang nggak punya uang itu miskin, itu sangat bahaya. Ini paling dibenci sama uang. Ya, uang nggak akan kejar-kejar kita. Ya, jadi selalu penilaiannya tentang uang. Ya, miskin kaya selalu penilaiannya tentang di nominal. Padahal belum tentu. Semua orang punya standarnya masing-masing. Ya, ada yang standarnya dia punya 10 juta aja itu dianggap miskin. Ada yang standarnya dia punya 100.000 itu dianggap miskin. Jadi standar setiap orang beda-beda. Tapi ketika kita punya mindset nggak punya uang itu miskin, ini sangat-sangat bahaya. Ini harus dirubah ya teman-teman. Ya, jadi miskin atau kaya bukan soal uang lagi. Jangan punya mindset ketika nggak punya uang miskin. Selanjutnya yang kelima, tipe orang yang nggak dikejar uang ini juga sangat bahaya, bahwa dia nggak akan bisa hidup kalau nggak berhutang. Nah, ini mindset yang sangat bahaya sekali menurut saya. Jadi setiap hari hidupnya ya gali lubang tutup lubang. Ya, waduh, saya akhirnya dia berhutang ke sana sini, ke A, ke B, ke C, ke D dan lain sebagainya. Dia merasa tidak ada jalan keluar lain selain berhutang. Nah, ini yang sangat bahaya. Padahal banyak jalan, tapi ketika mindset dia hanya berhutang, segala apapun solusinya pasti dia cuma berhutang, sehingga ujung-ujungnya sudah kehabisan orang yang dihutangi, sama siapa lagi saya berhutang ya. Dia tidak berpikir jalan keluar ini. Kalau orang yang mindset ini, dia hanya berpikir siapa lagi yang mau saya pinjami, yang mau saya hutangi ya. Nah, ini mindset ini berbahaya. Mindset ini, orang seperti ini nggak akan dikejar-kejar uang. Walaupun ada ya cuma, kalian tahu kan, terjerat lingkaran setan hutang seperti itu. Akhirnya hutang nggak lunas-lunas, yang ada bertambah terus. Padahal saya sudah jelaskan di video lama bahwa energi dari hutang itu sangat berbahaya untuk rezeki seseorang. Karena energi itu akan mengikat rezeki seseorang sampai hutang itu lunas. Ya, makanya hati-hati. Ya, teman-temanku, saudaraku semuanya yang dicintai, ya, yang saya hormati. Kelima mindset program tersebut mulai kita rubah ya, pelan-pelan, karena itu sangat berbahaya dan itu menyebabkan kita nggak bisa dikejar-kejar uang. Jadi tadi 5 mindset yang ada di orang-orang yang sulit dikejar uang.
Coba mindset kalian ada nggak salah satunya? Kalau ada, mulai rubah dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.